Kita dapat musibah umpamanya, kita mengeluh kepada orang lain. Mendapat musibah kita mengeluh kepada orang lain. Berarti kita mengadukan Allah kepada makhluknya. Padahal Allah tuh sangat sayang kepada kita. Sedangkan orang lain itu kadang memiliki sayang seperti sayangnya Allah kepada kita. Jangan engkau mengadukan orang yang lebih sayang dengan engkau kepada orang yang tidak sayang kepada engkau. Mengeluhkan musibah itu adalah bagian dari jaza keluh kasah. Artinya menghilangkan kesabaran seseorang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Wa innaka la tanalu ma turid illa bitarki ma tashtahi walan tablugha ma tu'ammilu illa bisabri ala ma takrahu wabdhul juhdaka li ri'ayati ma turida alaik wa innaka la tanalu ma turid, bahwasanya engkau tidak mencapai sesuatu yang engkau kehendaki, maksudnya daripada kemuliaan baik dunia atau akhirat atau kedua-duanya, tidak akan bisa mencapai sesuatu yang kamu inginkan daripada kemuliaan dunia akhirat illa bitarki ma tastahi, melainkan dengan cara meninggalkan sesuatu yang kamu ingini. Yang diingini oleh setiap orang adalah banyak makan, banyak minum, banyak guring, banyak berkata-kata, banyak bergaul, banyak istirahat. Nah, itu semua itu adalah tastahi, keinginan-keinginan kita. Nah, tidak akan bisa mencapai kemuliaan dunia, akhirat apalagi, kecuali mau meninggalkan keinginan syahwatnya. Banyak makan, banyak guring, banyak berkata-kata, banyak bergaul, banyak istirahat. Nah, apabila masih meluluskan apa yang dia ingini daripada itu, maka mustahil dia akan mencapai kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Artinya kada bisa mengendalikan syahwatnya, urusan makan, urusan tidur, urusan berkata-kata, urusan bergaul, karena semua itu adalah menghambat seseorang, menghalangi seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang selalu menuruti syahwatnya untuk makan, maka itu melemahkannya untuk ibadah. Orang yang menuruti syahwatnya untuk selalu tidur, maka dia banyak menyia-nyiakan waktunya dalam hal yang tidak bermanfaat. Demikian pula banyak berkata-kata, itu membuat dia banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Orang yang banyak bergaul demikian. Nah, jadi artinya jalan untuk menuju kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala mesti meninggalkan yang demikian itu. Dan engkau tidak akan bisa sampai
sesuatu yang kamu inginkan kecuali dengan bersabar atas yang kamu tidak sukai. Walan tablugha ma tu'ammilu, dan tidak akan bisa sampai engkau kepada yang engkau inginkan illa bisabri, kecuali dengan sabar, ala ma takrahu, atas yang kamu benci. Surga contohnya, semuaan ingin sampai ke surga. Nah, sedangkan surga itu ujar Nabi huffat bil makarih, surga itu dikelilingi, diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh nafsu. Surga dikelilingi dengan perkara yang dibenci oleh nafsu. Nah, apabila kita tidak mampu sabar atas perkara yang dibenci itu, tidak akan bisa sampai ke dalam surga itu. Nah, walan tablugha ma tu'ammilu illa bisabri ala ma takrahu. Wabzul juhdaka li ri'ayati mabturida alaik, dan curahkan segala kemampuan engkau, curahkan seluruh kemampuan engkau untuk menjaga, memelihara yang diperdukan atas engkau. Karena menjalankan keperduan itu adalah pokok ibadah. Dan melaksanakan keperduan itulah amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, tidak ada ibadah yang paling kusukai daripada hambaku itu daripada ibadah melaksanakan yang aku pardukan atasnya. Jadi melaksanakan keparduan itu merupakan prioritas ibadah. Prioritas ibadah. Ibadah ada fardu, ada sunat. Jangan sampai kita menghabiskan waktu dalam perkara sunat, sedangkan ibadah fardu belum beres, belum selesai artinya. Karena ibadah yang paling disukai Allah dari hamba itu adalah melaksanakan yang dipardukan oleh Allah. Warda bima aradakallahu lahu. Warda, dan ridhalah engkau, bima aradakallahu lahu, dengan sesuatu yang Allah menghendaki engkau bagi sesuatu itu. Dan ridhalah engkau dengan sesuatu yang mana Allah menghendaki engkau bagi sesuatu itu. Allah satu saat menghendaki kita taat. Nah, kita ridha dengan kehendak Allah itu. Tandanya orang yang ridha dengan kehendak taat daripada Allah itu adalah syuhudu minnatihi alaih. Nah, dia menyaksikan anugerah Allah atas dirinya. Allah menentukan bahwa kita hari ini membaca Quran. Nah, kita ridha dengan ketentuan Allah itu. Tandanya kita ridha apa? Nah, kita menyaksikan bahwa kita bisa baca Quran itu adalah merupakan taufik hidayah, anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan daya upaya daripada kita. Itu tandanya ridha. Nah, satu saat Allah menghendaki kita maksiat. Allah menghendaki kita maksiat, maka kita melakukan maksiat. Dan kita ridha bahwa Allah menentukan kita maksiat. Kita ridha bahwa Allah menentukan kita maksiat. Tandanya orang yang ridha itu adalah dia melakukan tobat, meminta ampun, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menentukan kita hari ini maksiat, ya kada kawa dia apa-apa.
Kalau kau menyalahkan siapa-siapa, memang ketentuan Allah hari ini kita maksiat, ya terima itu. Nah, tandanya kita ridha bahwa Allah menentukan kita hari ini maksiat adalah kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menentukan kita pada hari ini dapat nikmat. Kita ridha dengan ketentuan Allah itu. Tandanya kita ridha dengan ketentuan Allah itu, kita mensyukuri nikmat yang diberikan Allah itu. Nah, arti mensyukuri nikmat yang diberikan Allah itu artinya kita gunakan nikmat ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tandanya orang yang ridha dengan kehendak nikmat daripada Allah. Allah menghendaki pada hari ini kita dapat musibah. Kita ridha. Kita ridha. Allah menentukan, kita setuju. Allah menentukan kita hari ini musibah. Nah, tandanya kita setuju Allah menentukan kita hari ini musibah, kita sabar menerima musibah itu. Nah, jadi artinya warda bima aradakallahu lahu. Ridhalah engkau dengan sesuatu apapun yang Allah kehendaki bagi engkau. Nah, ridhalah engkau dengan sesuatu yang Allah kehendaki engkau bagi sesuatu itu. Jadi apapun keputusan Allah kepada kita, kita terima dengan ridha. Dan tanda-tandanya orang yang ridha itu seperti demikian tadi. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, irda bima qasamallahu lak takun min agnan nas. Ridhalah engkau dengan sesuatu yang telah Allah bagikan bagi engkau. Niscaya engkau termasuk manusia yang kaya. Nah, ini berkaitan masalah rezeki. Kisim. Ridhalah engkau dengan sesuatu rezeki yang Allah bagikan bagi engkau. Bila mana kita ridha, maka kita akan jadi orang kaya. Takun min agnan nas, engkau akan jadi orang yang kaya. Kita dijatahkan Allah hari ini dapat 10.000, nah kita terima dengan ridha. Dijatahkan Allah hari ini dapat 100.000, kita terima dengan ridha. Nah, itu Allah akan menjadikan kita orang yang kaya. Takun min agnan nas. Wajtanib ma harramallahu alaik takun min awra'in nas. Jauhi sesuatu yang diharamkan Allah atas engkau, niscaya engkau menjadi manusia yang wara. Jauhilah perkara yang diharamkan Allah. Nah, itu luas arti perkara itu, baik bersangkutan dengan makanan, minuman, pakaian, perkataan, pergaulan, usaha dan sebagainya. Jauhi yang diharamkan Allah, niscaya engkau menjadi manusia yang wara. Takun min awra'in nas. Wa addi maftaradallahu alaika, dan tunaikan yang Allah fardukan atas engkau. Tunaikan sesuatu yang Allah fardukan atas engkau. Takun min a'badin nas, niscaya engkau menjadi orang yang ahli ibadah. Di bawah sini disebutkan bahwa kefarduan orang-orang tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Orang yang alim itu baginya ada kefarduan yang tidak dimiliki oleh orang yang jahil. Orang alim itu ada kefarduan baginya mengajarkan ilmu. Orang yang mempunyai kedudukan, kekuasaan, itu baginya ada kefarduan yang tidak dimiliki oleh rakyat biasa, yaitu kewajiban kefarduan menegakkan kebenaran, mencegah segala kemungkaran. Nah, itu kewajiban itu ada pada diri orang-orang yang mempunyai kekuasaan. Orang yang kaya itu ada kefarduan yang tidak dimiliki oleh orang fakir. Bayar zakat itu kefarduan orang kaya.
dan hak-hak lainnya. Laksanakanlah yang Allah fardukan atas engkau, niscaya engkau menjadi orang yang ahli ibadat di antara manusia. Wala tashku man huwa arhamu bika ila man la yarhamuka. Wala tashku man huwa arhamu bika, jangan kamu mengadukan. Jangan mengadukan orang yang sangat sayang dengan engkau kepada orang yang tidak sayang kepada engkau. Jangan mengadukan orang yang sayang dengan engkau kepada orang yang tidak sayang akan engkau. Kita dapat musibah umpamanya, kita mengeluh kepada orang lain. Mendapat musibah kita mengeluh kepada orang lain, berarti kita mengadukan Allah kepada makhluknya. Padahal Allah tuh sangat sayang kepada kita, sedangkan orang lain itu kadang memiliki sayang seperti sayangnya Allah kepada kita. Jangan engkau mengadukan orang yang lebih sayang dengan engkau kepada orang yang tidak sayang kepada engkau. Mengeluhkan musibah itu adalah bagian dari jaza keluh kasah, artinya menghilangkan kesabaran seseorang. Apa tandanya orang yang mengadukan itu sehingga menghilangkan kesabarannya? Tandanya ada kelapangan hati. Nah, sesudah mencurahkan keluhan-keluhan itu tandanya mengadukan. Nah, bila sudah demikian, nah itu sudah kehilangan pahala sabar. Orang ini dapat satu musibah, baik musibah apapun bentuknya, lalu dia mengadu kepada orang lain. Aku kamu dapat ini, dapat itu, dapat itu. Sesudah inya mengadu ada lapang dalam hatinya, ada ringan bebannya. Nah, berarti ini orang sudah kehilangan pahala sabarnya, sudah kehilang pahala sabarnya. Wala tashku man huwa arham bik ila man la yarhamuka. Hendaknya kita dapat musibah, kita dapat sesuatu hal yang kada nyaman itu, nah kita mengadukan kepada yang mendatangkannya. Bila kita dapat musibah lalu kita berdoa kepada Allah, kita sampaikan keluhan-keluhan kita kepada Allah, nah itu disebut sabar. Bila sudah kepada makhluknya kita merasa dapat keringanan, nah itu berarti sudah jaza, hilang pahala sabarnya. Wasta'in billah, dan minta tolonglah dengan Allah. Takun min ahli khassatih, niscaya engkau jadi orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu fi wasiyatihi libnihi, berkata Ubadah ibnu Samit pada wasiat beliau untuk anaknya, ya bunayya, wahai anakku, azhiril ya'sa mimma fi aydin nas fa innahul ghina. Wahai anakku, nampakkanlah putus asa dari sesuatu yang ada di tangan manusia, maka itulah yang namanya kaya. Azhiril ya'sa, nampakkanlah putus asa dari sesuatu yang ada di tangan manusia, maka itulah namanya kaya. Nah, kalau kita mengeluh kepada orang lain, minta tuh ada dua macam, ada minta nang terang-terangan, minta pang ini nah aku perlu duit, itu minta, itu sudah tercela. Ada nang kadang minta cuma berkisah kesedihan diri. Ini kadang minta kadang cuma berkisah, aku ini banyak hutang, mana bayar ini, mana bayar itu, pencarian kadang tetap, bano ada, bano kadada, berkisah kepada orang nih.
Nah, itu pada hakikatnya ini sebenarnya minta bantuan kepada orang. Nah, jadi itu ngarannya tamak. Ngarannya tamak. Tamak itu ada sekaligus langsung minta aku dana ini untuk keperluanku, bayar ini, bayar itu, bayar ini. Itu sudah tamak yang nyata. Ada tamak tapi dengan cara seperti tadi, menampakkan kesusahan. Nah, jadi artinya ya bunayya azhiril ya'sa, nampakkanlah putus asa. Jadi jangan menampakkan kesusahan, jangan menampakkan keberhajatan kepada manusia. Biar kita seorang aja yang tahu kayak apa susahnya kita. Biar kita aja yang tahu kayak apa beban kita hadapi. Biar kita aja yang tahu kayak apa penderitaan yang kita hadapi. Di hadapan orang lain kita nampakkan bahwa kita ini cukup bisa mengatasi segala-galanya. Nah, itu yang dimaksud. Itulah yang namanya kaya. Itulah yang namanya kaya. Jadi artinya yang dinampakkan kepada orang lain itu adalah cukup. Yang dinampakkan kepada orang lain itu adalah mampu mengatasi masalah yang ada pada dirinya. Nah, itu yang dimaksud nampakkan keputusasaan dari sesuatu di tangan manusia. Itulah yang sebenarnya kaya. Wa iyyaka wattama, aku takuti engkau wahai anakku bersifat tamak. Tamak itu selalu menghendaki yang ada pada orang lain. Selalu menghendaki apa yang ada pada orang. Hendak diberi orang, hendak di ini orang. Iyyaka wattama. Wa talabal hajat, menuntut hajatnya ilan nas kepada manusia. Fa innahul faqru, itulah yang namanya fakir. Itulah yang namanya fakir. Orang fakir itu sebenarnya orang yang tamak. Nah, di bawah nomor 1 al-faqrul mazmumud daim wa huwa faqrun nafsil lati la tasbah. Fakir yang tercela selamanya itu ialah fakir hati. Fakir hati yang tidak bisa kenyang. Wa huwa alladzi kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yata'awwazu minhu bi du'aih. Itulah fakir yang Nabi berlindung daripadanya pada doanya. Fayaqul Allahumma inni a'udzubika minal faqri. Ya Nabi, ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari fakir. Bukan fakir kekurangan harta, tapi fakir hati, fakir selalu merasa kurang. Nah, fakir hati yang merasa kurang. Ammal faqru bima'na qillatil mal fil yad, adapun fakir dalam arti kurang harta di tangan, sedikit harta di tangan, itu falahu sya'nun akhar, itu urusan lain. Nah, itu perkara lain. Kayak Nabi minta Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Nah, Nabi kita minta kepada Allah huda, petunjuk, tuqa, takwa, afaf, iffah, wal ghina, dan kaya. Nah, bukan Nabi minta kaya tuh kaya mempunyai harta yang banyak, artinya kekayaan hati. Nah, kaya hati. Bal qad sahhat ahaditsu katsiratun fi fadli hadzal faqri, bahkan sungguh sahih hadis-hadis yang banyak pada keutamaan ini fakir. Nah, kalau fakir sedikit harta ini, itu kalau disikapi dengan ridha, nah, itu mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama. Wa huwa alladhi faddalahu ta'ifatun minal akabir 'ala al-ghina. Unzur ma naqaltuhu fi hadzal mawdu' 'anil Imam Ahmad al-Ghairi fi kitabi Safahat min sabril ulama 'ala syada'idil ilmi wat tahsil. Nah, kemudian wa ilaika suratun min suwaril faqri ma'a zahiril ghina. Ada orang yang kaya, banyak harta, tapi sebenarnya dia ini fakir. Qala rajulun li Ibrahim bin Adham. Seorang laki-laki berkata kepada Ibrahim bin Adham, "Ya Aba Ishaq, kuntu uridu an taqbala minni hadhil jubbah."
Ujar laki-laki itu, wahai Ibrahim, ulun hendak memberi pian jubah, terimakan. Ulun ingin pian terimakan dari ulun ini jubah, ini hadiah. Faqala lahu, jar Ibrahim bin Adham, in kunta ganiyan qabiltuha minka wa in kunta fakiran rafattuha. Jika ikam kaya, aku terima jubah itu. Tapi kalau engkau ini orangnya fakir, aku tolak. Hendak memberi jubah, bang. Hendak memberi jubah. Jadi mau nikam sugih aku terima, mau nikam fakir aku tolak. Faqala, ujar laki-laki tadi, ini wani, ulun kaya. Ulun kaya. Faqala lahu, berkata Ibrahim, wa kam maluka, berapa garan kamu bisi duit? Berapa garan kamu bisi harta bepadah kaya? Qala alfa dinar, 2000 dinar. Sugih bana itu. 2000 dinar itu. Sadinar itu anggap 3 gram aja emas. Sadinar anggap 3 gram emas kali 2000. Berapa? Lebih 6 kiloan bisa emas sugih itu. Ulun sugih. Berapa garan kamu bisa duit? 2000 dinar. Faqala lahu, jar Ibrahim bin Adham, afala tawaddu law annaha kanat 4,000 badalan min 2,000. Jar Ibrahim bin Adham, apakah kamu ingin duit engkau yang 2000 itu jadi 4000? Hakun lagi kamu. Duit yang 2000 dinar tuh hakun lagi jadi 4000. Qala rajul, bala, ya mau aja artinya. Nang 2000 jadi 4000, kenapa kada hakun? Faqala Ibrahim, dari Ibrahim, fa anta fakir. Kalau kayak itu kan masih fakir ngaran. Kan masih fakir ngarannya. Nah fala aqbaluha minka, maka aku kada terima jubah ini daripada engkau. Kan masih fakir, kan masih perlu duit lagi. Nah, jadi ini orang nang kaya tapi hakikatnya fakir. Hatinya selalu hendak menambah dari harta yang ada. Nah itu pada hakikatnya orang ini fakir. Bukan fakir harta, tapi fakirul qalbi, fakir hatinya. Nah itulah Nabi yang berlindung. Allahumma inni a'udzubika min fakrin. Ujar Nabi, aku berlindung daripada kefakiran. Fakir harta, hanya selalu kada cukup, selalu masih kurang harta yang ada ini. Wa idza shallaita fasalli salata muwaddi'in, bila engkau sembahyang maka sembahyanglah akan sembahyang orang yang terakhir sembahyang. Ini jalan untuk apa? Supaya sembahyang bagus. Karena kalau kada demikian sembahyang kita sulit jadi bagus. Maka bila kita sembahyang itu, hendaklah menjadikan sembahyang itu sembahyang kita yang terakhir dalam hidup kita. Ini aku sembahyang Isya. Bilang Isya. Ini Isya aku yang terakhir. Subuh bisa kada sembahyang lagi. Bisa mati sudah tengah malam nih. Nah sehingga Isya ini menjadi sembahyang Isya yang bagus. Sembahyang Isya yang khusyuk. Karena ini sembahyang terakhir. Wa idza shallaita fasalli salata muwaddi'in. Wa'lam, dan ketahuilah, annaka lan tajida ta'mal iman hatta tu'mina bil qadar kullihi khairihi wa syarri. Ketahuilah bahwa engkau tidak akan dapat merasakan rasa iman sehingga engkau beriman dengan takdir seluruhnya, bahwa itu dari Allah, baik takdir itu adalah baik bagi kita, wa syarrih, dan jahat bagi kita. Di bawah nomor 1, ay minallahi ta'ala, daripada Allah. Wa hatta ta'lama wa tatayakkana annama asabak lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Sehingga engkau tahu, yakin bahwa sesuatu yang ditakdirkan menimpa engkau, maka itu tidak akan luput
kepada engkau, dan sesuatu takdir yang luput engkau maka tidak akan kena akan engkau. Rawal Imam Ahmad fi musnadihi wa Abu Daud fi sunanihi wal lafzu li Ahmad anit tabi'i al-jalil al-Walid bin Ubadah qala. Walid bin Ubadah, Walid ini tabi'in, abahnya Ubadah bin Samit itu sahabat Nabi. Qala berkata si Walid, dakhaltu ala abi, aku masuk kepada abahku Ubadah ibn Samit, wa huwa marid, beliau sedang sakit, atakhayalu fihil maut, yang aku bayangkan padanya kematian. Faqultu ya abata ausini wajtahid li, aku berkata kepada abahku, wahai abah, berikan aku wasiat dan bersungguh-sungguhlah engkau bagiku. Faqala ujar Ubadah, ajlisuni, dudukkan aku, ini sakit. Faqala, berkata Ubadah, ya bunayya innaka lan tat'ama ta'mal iman wa lan tablugha haqiqatal ilmi billah tabarak wa ta'ala hatta tu'mina bil qadar khairihi wa syarri. Wahai anakku, engkau tidak akan bisa merasakan rasa iman. Ada yang mengerti manisnya iman, kada akan bisa merasakan manisnya iman, kada akan bisa sampai kepada hakikat ma'rifat dengan Allah, sehingga engkau itu beriman dengan takdir baik dan jahat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Takdir jahat itu artinya takdir kafir, takdir jahat. Takdir iman, takdir baik. Qultu ya abata fa kaifa li an a'lama ma huwa khairul qadar wa syarruh. Wahai abah, bagaimana aku mengetahui itu takdir yang baik dan takdir yang jahat? Qal, berkata abahnya, ta'lam, engkau ketahui, annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Nah, bahwa sesuatu yang mana luput akan engkau pasti tidak akan kena akan engkau. Artinya kalau kita hari ini nih kada dapat apa-apa, pasti kada akan dapat apa-apa. Kalau kita hari ini kada ditakdirnya kada dapat apa-apa, pasti kita kada dapat apa-apa, walaupun kayak apapun usaha yang kita lakukan, ataupun kayak apapun usaha perlindungan yang kita adakan. Kita hari ini sudah ditakdirkan oleh Allah untuk mendapat sesuatu. Nah, itu pasti akan dapat. Wa ma asabak lam yakun liyukhti'ak, dan sesuatu yang mengenai akan engkau maka tidaklah dia luput akan engkau. Ya bunayya, wahai anakku, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, inna awwala ma khalaqallahu tabarak wa ta'ala al-qalam, bahwa awal yang diciptakan Allah itu adalah al-qalam. Summa qal, lalu Allah berfirman kepada al-qalam, uktub, tulis, fajara bitilkas sa'ah bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Allah sudah menentukan tiap-tiap sesuatu. La yughadiru saghiratan wala kabirah. Tidak Allah tinggalkan sesuatu yang besar, sesuatu yang kecil, melainkan sudah tertulis, terdaftar sampai hari kiamat. Ya bunayya, in mutta, jika engkau mati, walasta ala dzalik, sedangkan engkau tidak meyakini yang demikian, dakhaltan nar, engkau masuk ke dalam neraka. Wa an Abdullah bin Abbas qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala li ya gulam inni uallimuka kalimat. Dari Abdullah bin Abbas berkata, aku di belakang Nabi pada suatu hari, beliau bersabda bagiku, wahai gulam, aku ajarkan engkau beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazka.
pelihara Allah. Pelihara Allah. Maksudnya oleh ulama hadis, pelihara undang-undang Allah, jaga undang-undang Allah, peraturan-peraturan Allah. Yahfazka, niscaya Allah akan menjaga engkau. Ihfazillah, peliharalah hak-hak Allah. Peliharalah hak-hak Allah. Hak Allah itu apa? Satu, hak Allah itu jangan disekutukan. Nah, baik sesembahan atau ibadah, jangan disekutukan. Yang kedua, hak Allah itu mesti diridai segala keputusannya, segala ketentuannya. Nah, itu dijaga hak-hak Allah. Tajidhu tujahak, niscaya engkau dapati Allah itu di depan engkau. Idza sa'alta, bila engkau minta, fas'alillah, mintalah kepada Allah. Wa idza sami'a ista'anta, bila engkau minta tolong, fasta'in billah, minta tolonglah dengan Allah. Wa'lam, ketahuilah, ujar Nabi, annal ummah, bahwa seluruh manusia, law ijtama'at ala ayyam fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Bahwa seluruh manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepada engkau dengan sesuatu, tidaklah mereka bisa memberi manfaat kepada engkau kecuali dengan sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya semuaan orang berusaha menyigarakan nih, menyihatakan ini macam-macam cara. Ada menyuruh ubat ini, ubat itu, tawar ini, sekampungan menyihatakan ini kadakawa, kecuali dengan sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ini jitama'u ala ayyadurruk, jikalau mereka berkumpul atas memudaratkan engkau bisyai'in dengan sesuatu, lam yadurruk, tidaklah bisa mereka memudaratkan engkau illa bisyai'in qad katabahu Allah alaik, kecuali dengan sesuatu yang Allah tetapkan atas engkau. Rufi'atil aqlam, telah diangkat kalam. Wajaffatis suhub, dan suhub telah kering. Artinya keputusan-keputusan Allah itu tidak akan bisa dirubah lagi, tidak bisa berubah lagi. Rufi'atil aqlam, sudah diangkat pina, kalam sudah diangkat daripada suhubnya, dan suhubnya sudah kering. Nah, kada akan berubah lagi apa yang sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal lagi manusianya ridha atau kada ridha dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, barang siapa ridha dengan apa yang ditetapkan oleh Allah, maka Allah pun ridha kepadanya. Barang siapa yang tidak ridha dengan ketetapan Allah, Allah pun tidak ridha dengannya.